bahwa saktinya Kebo Iwo ini kalau nggak salah, maaf sekali, kukunya yang sakti. Karena ada peninggalan asah batu untuk kukunya di pura timbul belang singa belah batu. Nah, ini melalui media, beliau setiap purnama Kajang Kelion, beliau hadir untuk nyanyi kukunya. Karena beliau ini tidak mempan membuat senjata. Banyak bukti-bukti prasasti yang menunjukkan eksistensi Kebo Iwo di zaman itu ya. Nah, dalam prasasti keluaran raja-raja tidak ada satupun menyebutkan Kebo Iwo ini adalah seorang Mahapati. Nah, seorang Mahapati tidak ada. Dalam babat kelihatan beliau seorang Mahapati. Tapi di lapangan beliau ini seorang pekerja. Ya, membangun pola, membangun subur, tempat suci, maus baik dan sebagainya. Zaman era Kebo Iwo, lagi kembali ke citra Kebo Iwo. Kebo Iwo ini adalah cucu dari Sri Jaya Katong. Sri Jaya Katong kakak Jaya Katong ini adalah Sri Pasung Rigis. Jadi tak kala Kebo Iwo ini lahir dari Sri Karangbucing era tahun 1310, itu lahir Kebo Iwo. Kita tahun 1310 Masehi. Orang tua Kebo Iwo ini bernama Sri Karangbucing, lahir buncing, lahir laki perempuan. Setelah dewasa dinikahkan. Setelah nikah lama tidak punya anak, lalu mencari bapaknya seorang pendeta atau seorang biksuke, seorang bagawante di Pura Gaduh Belah Batuh. Pura Gaduh Belah Batuh. Lalu Sri Jaya Katong atau kakeknya Kebo Iwo ini memuja Saptagiri, 7 gunung yang dipuja. Lalu akhirnya lahir Kebo Iwo. Setelah Kebo Iwo lahir, diangkat dan dididik dan diupacarai oleh kakaknya Jaya Katong. Kakeknya Kebo Iwo, kakaknya apa? Kakak dari Sri Jaya Katong ini disebut bernama Sri Pasung Rigis. Sri Pasung Rigis inilah yang mengangkat, mendidik, mengupacarai Astakosali dan seterusnya sampai mumpuni. Si Kebo Iwo ini sampai sakti menguang. Entahlah apa yang dikasih ajaran, entahlah etika apa dan seterusnya tidak tahu. Ya, kita tahu beliau, maaf ampura, sakti beliau yang tertulis di dalam Piagam Dukuh Gamongan. Di sana kesurat Kebo Iwo ini adalah sosoknya beliau Agung Panjang. Tan Kesameng Wong. Agung Panjang, Tan Kesameng Wong. Walung Singkal. Tan Kemamah Astra Senjata Wong Pandi. Dan seterusnya. Agung Panjang ini tinggi besar. Ya. Tan Kesameng Wong artinya tidak ada menyamai, tidak bisa menyandingin tinggi atau gedenya beliau. Besar. Dan seterusnya. Beliau dididik oleh kakek Sri Pasung Rigis sampai mumpuni. Yang cuma satu yang dia tahu, bahwa
saktinya Kebo Iwo ini kalau nggak salah, maaf sekali, kukunya yang sakti. Karena ada peninggalan asah batu untuk kukunya di pura timbul belang singa belah batu. Nah, ini melalui media, beliau setiap purnama Kajang Kelion, beliau hadir untuk nyanyi kukunya. Karena beliau ini tidak mempan membuat senjata. Banyak bukti-bukti prasasti yang menunjukkan eksistensi Kebo Iwo di zaman itu ya. Nah, dalam prasasti keluaran raja-raja tidak ada satupun menyebutkan Kebo Iwo ini adalah seorang Mahapati. Nah, seorang Mahapati tidak ada. Dalam babat kelihatan beliau seorang Mahapati. Tapi di lapangan beliau ini seorang pekerja. Ya, membangun pola, membangun subur, tempat suci, maus bait dan sebagainya. Dan itu seorang pekerja. Dan karena dalam prasasti yang disebut Mahapati adalah Senapati. Tertulis sana ada memang 9 Senapati. Mahapati kalau digambarkan seperti sekarang adalah Bupati. Raja ini anggap gubernur, Bupati ini adalah Senapati. Tapi Senapati ini kan mengurus wilayah Badung dia. Kalau Kebo Iwo ini, maaf, ini penjaga belah batu, pos belah batu. Kitamya bagian Jimbaran, Kibuahan, si Tunjung Biru dia di Tianyar, si Tunjung Tutur di Tenganan kalau nggak salah dan sebagainya. Itu zaman era Kebo Iwo. Itu yang disebut para Mahapati, Senapati zaman itu. Jadi kembali ke sejarah agama di Bali. Era Kebo Iwo di pura pengukuran Pejeng Belah Batu, pura pengukuran Pejeng, Kecamatan Belah Batu. Di sana awalnya adalah disebut Dharma Anyar. Adalah pertapaan, kalau nggak salah pertapaan Sri Jaya Pangus atau Sri Jaya Sakti, tidak tahu gitu. Seperti itu tahun 1000, kalau nggak salah 1100-an. Era Kebo Iwo 1310. Jadi ratusan tahun baru dibangun. Barulah dibangun pura pengukuran. Baru beliau ini membangun konsep prasada yang tadinya pedarman pertapaan itu nempel ke ceruk, ke abing-abing, bertebaran di daerah Tapak Siring. Konsepnya Kebo Iwo lalu diaplikasikan, ditarik menjadi 3 dimensi seperti sekarang. Gitu. Muncullah prasada. Jadi artinya awal zaman Bali tidak ada pura kuno di Bali. Yang kuno adalah tempat perabuan pertapaan raja-raja Bali kuno, seperti Candi Gunung Kawi, pertapaan pedarman Raja Udayana dan 2 anaknya. Pura Dugu Putri, perabuan Sri Mahendra Datta. Balingkang, perabuan istri Cina Jaya Pangus. Penulisan pedarman Jaya Pangus. Lempuyang, pedarman Sri Jaya Sakti. Pura Sarimbuana Jimbaran, pedarman dari Sri Batu Putih, kakak kandung, kakak kembar Sri Batu Ireng. Setelah jadi raja disebut Sri Asta Sura Ratna Bumi Banten. Itu perkembangan era zaman Kebo Iwo. Lalu yang dipuji siapa? Itu kembali sekarang tetap memuja ke alam, karena dewa raja ini dianggap titisan dewa. Jadi melewat para raja, petapa raja menuju ke Tuhan.
Jadi jalan di Bali ini memang banyak, memang banyak. Ada lewat Kawita, leluhur, ada lewat tari Wali Barong, ada lewat Petapaan dan seterusnya. Itu zaman Bali pertengahan. Ya bersyukur sampai saat ini masih awet, tradisi kita masih terjaga. Gitu. Bersyukur kita masih ajab gitu. Ini membuktikan bahwa kita di Bali ini betul-betul kuat dalam menjaga sebuah tradisi, begitu ya, Pak De ya. Terus lanjut, Pak De, bagaimana kelanjutannya setelah prasade yang tadi dijelaskan itu? Yang dibangun oleh tentang Kebo Iwo. Konsep Kebo Iwo zaman itu ya. Pura pengukuran yang awalnya bernama Dharma Hanyar. Era Kebo Iwo dibangunlah konsep prasade. Prasade itu aplikasi dari bentuk yang ada di abing di apa tebing-tebing. Di sana kan digambarkan apa namanya prasade yang contohnya di Gunung Kawi. Diaplikasikan dia di luar. Di sana prasade ini apa namanya berundang bertingkat 5. Mungkin simbol dari Darbuana, maksudnya Darbuana itu zaman dulu yang dipuja arah, bukan Siwa, Brahma dan sebagainya. Arah mata angin, yeah. Kangin, Kauh, Kaje, Kelot dan Tengah. Itu kemungkinan muncul era Kebo Iwo. Di pura pengukuran inilah beliau diuji kemampuan beliau untuk membangun prasade, membangun tempat suci, prasade yang ada di pura pengukuran. Kalau tinggalan pedarman Raja Bali sebelumnya itu ada di bawah, di ceruk-ceruk. Di sana ada ceruk, kalau nggak salah 3 buah ceruk. Terdapat huruf, kalau pernegari tidak tahulah artinya. Nah, di sanalah buat Dharmanya dulu. Era Kebo Iwo baru dibuat prasade di atasnya. Artinya bukan diuji kesaktiannya Kebo Iwo seperti yang muncul dalam babat. Jadi artinya pengukuran ini artinya diukur kemampuannya Kebo Iwo untuk membangun tempat suci. Kemungkinan di pura pengukur ini pertama kali diuji kemampuannya beliau. Setelah itu baru membangun pura Tirta Gangga, pura Sade, Maus Pahit dan sebagainya. Gitu. Itu perkembangan era zaman Kebo Iwo. Terus lanjut nih, bagaimana setelah masuknya era Arya Majapahit di Bali, tentang kekuasaan Resi Markandeya di zaman Arya Majapahit ini. Bagaimana perkembangan agama itu setelah masuknya Arya Majapahit di Bali ya. Sebelum kita memasuki tentang Resi Markandeya nih. Niki Arya Majapahitnya niki nih. Kembali ke data sekunder tadi, data tulis. Tadi sudah disebutkan ada 5 kelompok besar sebagai acuan penulisan awal sejarah Bali. Prasasti, Purana, Piagam, Perkempa dan Babat. Kalau Resi Markandeya ini dia muncul di dalam Babat, dalam Purana. Pura yang ada di Bali tidak muncul, tapi muncul dalam Babat. Babat apa nih kan? Babat Resi Markandeya memang ada. Babat ini tidak sinkron dengan prasasti yang keluar pada zamannya. Karena dalam
prasasti yang dikeluarkan oleh raja-raja Bali kuno tidak satupun menyebutkan tentang Resi Markandeya. Dalam Babat disebutkan Resi Markandeya. Ini ada 3 versi Resi Markandeya. Samping itu, siapakah Resi Markandeya? Apakah Resi Markandeya ini seorang seorang pendeta? Apakah Resi Markandeya ini nama Gurun-Gurun? Apakah Resi Markandeya ini nama Betara atau dewa? Ya. Karena ada tiga versi tentang Resi Markandeya. Itu Resi Markandeya putra Bergu, era kalau nggak salah era zaman Mahabharata. Dan Resi Markandeya Babat Batur. Babat Batur tertulis kalau nggak salah Raja Sri Jayapangus kalau nggak salah ini setelah diabukan dicandikan di kaki Gunung Agung. Beliau setelah dewata beliau disebut Maharesi Markandeya. Itu era Babat Batur. Babat Batur. Terus versi Resi Markandeya dari Jawa Gunung Raung itu disebutkan beliau datang abad ke-7. Banyak versi juga yang masuk. Banyak versi. Jadi kita di sini konsepnya membedah ya. Barangkali ada semeton Hindu atau semeton lainnya yang paham tentang sejarah ini. Mari kita kupas bersama-sama gitu. Lanjut tadi. Kalau acuannya Resi Markandeya datang abad ke-7. Karena tadi disebutkan dalam prasasti Raja Bali kuno 804 sampai terakhir tidak satu pun menyebutkan Resi Markandeya. Yang dalam Babat disebutkan abad ke-7. Beliau menuju ke kaki Gunung Agung membawa 800 pengikut sampai di Gunung Agung merambasikan dan banyak pengikut beliau yang gugur ya. Karena apa? Karena binatang buas dan sebagainya. Lalu kena penyakit juga kena penyakit. Lalu beliau balik ke Jawa lagi. Balik ke Jawa bersemadi bertapa. Akhirnya beliau mendapat petuntun atau polisi untuk balik kembali ke Bali dengan syarat ngulang Pancodatu. Akhirnya beliau balik ke Bali baru berhasil mendirikan Pura Besakih. Pura Besakih. Yang menjadi pertanyaan, tahun berapakah beliau balik ke Bali? Awalnya disebut abad ke-7 datang ke Bali. Lalu balik yang keduanya tahun berapa? Karena di Besakih tidak tertulis dalam prasasti nama Besakih. Ada yang menyebutkan bahwa dalam Babat disebutkan Besakih adalah pusat kerajaan Bali kuno seperti Purus, Londin dan sebagainya. Secara logika Gunung Agung Pura Besakih yang berada di kaki Gunung Agung yang masih aktif zaman itu, berarti tidak mungkin kerajaan itu berada di atas Gunung Agung, di atas gunung atau di utara. Secara logika sudah pasti di bawah. Di bawah masih aktif, radiusnya lebih dekat. Jadi tidak ada kehidupan zaman itu, atau walaupun di dalam prasasti Bali kuno tidak ada menyebutkan tentang Besakih. Lalu dari Besakih yang tiang tahu ada prasasti Besakih, penata Besakih itu berangkat tahun 14 atau 1405 kalau nggak salah. Itu jauh dengan Resi Markandeya abad ke-7.
ini adalah bahasa politik. Artinya Resi Markandeya datang ke Bali membawa 800 pengikut adalah tandingan dari apa? Dari pura kuno Bali. Jadi pura kuno Bali ini yang dimaksud adalah pura penulisan. Karena pura penulisan diamong oleh Gebog Domas. Mungkinkah Gebog Domas ini identik dengan 800 pengikut? Karena pura penulisan ini adalah satu-satunya pura yang tidak kena pengaruh era Majapahit. Dalam arti tidak terdapat Pelinggih Padmasana, gedong bertumpang-tumpang, tidak terdapat pelinggih para dewa atau dan sebagainya, tidak. Dan sampai saat ini pun masih tersimpan berupa patung-patung, ace pentingnya. Itu yang tersimpan yang ada di Bataran. Nah, terus perkembangan era Babat atau era penguasa Majapahit kembali yang sinkronkan dari prasasti Purana Piagam Pragempa dan Babat. Dalam prasasti, setelah Sri Astasura Ratna Bumi Banten mengeluarkan prasasti, kalau nggak salah prasasti Selumbung, terakhir tahun 1337 Masehi. Terakhir prasasti beliau. Lalu prasasti yang setelah era Astasura Ratna Bumi Banten ini ada prasasti Batur Abang. Batur Abang. Di sana tertulis nama penguasa Sri Wijaya Rajasa sekitar tahun 1384. Dalam Babat disebutkan para Arya Majapahit setelah Keboiwo dipecundangi di Jawa menyerang Bali dengan membawa 75.000 pasukan, menyerang dari 3 arah, Bali Selatan, Bali Timur, dan Bali Utara, di bawah pimpinan Gajah Mada. Dalam Babat muncul seperti itu. Lalu perkembangan agama setelah Astasura Ratna Bumi Banten ini masih konsisten seperti yang disebutkan di atas. Jadi istilahnya belum muncul pura, belum muncul nama pelinggih-pelinggih, belum muncul Gedong Meru, Padmasana belum muncul, sampai Tugun Karang pun belum saat itu belum, kurang lebih seperti itu. Setelah era prasasti Sri Wijaya Rajasa ini tahun 1384, kalau memang Sri Wijaya Rajasa ini orang Jawa, mestinya yang berkuasa adalah orang-orang Jawa. Orang-orang Jawa saat itu. Ya, tapi inilah tidak sinkron antara Babat dengan Purana atau prasasti yang keluar pada zamannya. Zaman Sri Kresna Kepakisan Waturengo tahun sekitar 1500. Sebelumnya dalam Babat kan disebut yang menjadi raja atau adipati raja adalah Sri Kresna Kepakisan. Sebelumnya itu yang disebutkan 1384 ada Sri Wijaya Rajasa. Yang menjadi pertanyaan, siapakah Sri Wijaya Rajasa? Di manakah kerajaannya? Siapakah Mahapatihnya? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya, karena yang menjadi perkiraan Sri Wijaya Rajasa ini adalah
kalau nggak salah raja dari Blambangan atau daerah Blambangan kalau nggak salah. Beliau itu atau kekuasaan Majapahit lah datang ke Bali untuk mengetahui irigasi yang ada di Bali. Kemungkinan zaman itu beliau diberi kehormatan untuk menandatangani prasasti. Setelah itu baru muncul Sri Kresna Kepakisan. Tahun 1500 ini 1384 baru 1500 baru ada ini Sri Kresna Kepakisan Batu Lenggong. Lalu apa namanya, Sri Batu Lenggong ini sebelum 1384 kan menyerang di 1343 dalam babat disebut bahwa Bali diserang oleh Majapahit dengan membawa 75.000 pasukan. Jadi agak kontradiktif dengan prasasti yang keluar 1384. Kalau Bali diserang membawa 7.500 pasukan tentara tahun 1343 dan Bali kalah. Pertanyaannya satu. Sebentar Pak De, sebelum kita menjawab, di sini kita cuma mencoba membedah dan bukan maksud menggurui ya. Ini sejarah kita sharing ya. Semoga nanti barangkali ada semeton Bali Hindu atau di luar Bali Nusantara khususnya punya tentang sejarah-sejarah yang lain bisa kita pakai acuan dalam mengungkap sejarah tentang sejarah perkembangan agama khususnya di Bali. Lanjut ke pertanyaan yang tadi Pak De, setelah siang potong silakan dilanjutkan tadi. Dalam babat disebutkan tadi bahwa 1343 Majapahit menyerang Bali dengan membawa 75 pasukan. 75.000 pasukan. Setelah Majapahit menyerang Bali dan Bali kalah. Pertanyaannya satu, sisa tentara Majapahit yang masih hidup dan menetap di Bali masuk Soroh atau kelompok warga mana mereka? Di mana pura kawitan para tentara Majapahit yang masih hidup menetap di Bali? Yang selama ini tercatat jelas para Arya yang berjumlah sekian orang. Lalu tentaranya pada kemana? Yang kedua, kalau terjadi pertempuran antara Bali dan Jawa, tentu banyak yang gugur, yang tewas. Di manakah kuburan massal atau monumen atau pura untuk mengenang para arwah, roh para prajurit saat perang? Ya, karena beliau berkorban untuk memenangkan tanah air ya, Bali ini. Masa sih tidak dihormati roh para tentara ini? Di mana kuburan massal atau kuburan para prajurit tentara ini? Yang ketiga, kalau Bali menyerang kalau Majapahit menyerang Bali dan Bali kalah, tentu yang menjadi bandesa di Bali ini adalah orang-orang Jawa. Tapi fakta lapangan masih orang-orang Bali yang berkuasa. Tuh, misalnya dari Bali Selatan sampai ke Karangasem masih bandesa Karangbuncing yang menjadi bandesa sampai di daerah Karangasem. Begitupun sampai di Pejeng. Pejeng pun adalah bandesa Karangbuncing yang berkuasa zaman era Raja Dalem di Made. Dalam di Made. Dalam di Made
yang menjadi Mahapatih adalah Gusti Batan Jeruk kalau nggak salah. Di sana baru muncul struktur Bandesa era Majapahit. Yang menjadi pemucuk Bandesa adalah Bandesa Manikmas. Struktur di bawahnya Bandesa masing-masing wilayah yang ada di Bali. Termasuk Bandesa Belah Batu juga ada di bawah struktur Bandesa Manikmas. Oh, dari perang itu yang muncul dari kita di Bali tahu yang namanya kawitan. Awalnya dari perang itu? Bukan. Kawitan ini, pemujaan kawitan muncul belakangan sekali. Pemujaan kawitan harus nama orang, nama leluhur yang pernah hidup zaman dulu dan mempunyai jasa untuk dikenang gini. Oh iya. Kalau maaf sekali, Bandesa, Pandai, Dukuh, Kubayan, Pasar, sebagainya, itulah bukan nama orang. Itulah nama jabatan. Kembali ke seperti tadi, Bandesa ini era Bandesa Manikmas ada istilahnya Bandesa dari genealogis dan Bandesa dari struktur pemerintahan. Kalau Bandesa dari genealogis, mestinya satu turunan dia warisnya, berarti nama leluhurnya satu. Kalau struktur kerajaan, berarti masing desa yang ada di Bali di bawah Bandesa Manikmas. Sebelum melantur, saya kembali ke era setelah Keboiwa. Era Keboiwa ini, setelah era Keboiwa, yang menjadi penguasa zaman setelah Sri Astasura Anabumi Banten ini adalah Sri Karanggunjing. Di sana tertulis jelas di Piagam Dukuh Gamuh. Di sanalah muncul pemujaan Saptagiri. Yang dipuja adalah 7 gunung yang ada di Bali. 1 Gunung Lampuyang, Gunung Andakase, Gunung Agung, Gunung Batu Karu, Gunung Batur, Gunung Mangu, dan Gunung Lampuyang masuk sudah, Gunung Tuluk Biu. Masing-masing gunung ini mempunyai istana dewata dan fungsi beliau. Seperti Gunung Lempuyang, istana Betara Yang Iswara, memedalang manusia dan air. Gunung Andakase, istana Betara Brahma kalau nggak salah, ngemedalang sabda bayu idap. Gunung Batu Karu, istana Betara Hyang Tubuh, ngemedalang tumbuh-tumbuhan kemakmuran. Walang sangit di sana yang menciptakan. Kalau Gunung Agung melinggih Betara, kalau nggak salah Betara Mahadewa, yang dipuja ngemedalang sabda bayu idap. Lalu Gunung Mangu melinggih Betara Wisnu, ngemedalang walang sangit dan sebagainya. Nika munggah di ring lontar si Aji Siwa Aji Murti Siwa Sasana. Aji Murti Siwa Sasana. Itu yang mudah. Di 7 gunung inilah yang dipuja. Mungkin zaman itu baru muncul konsep Pura Pusah. Di mana sebelum Pura Pusah muncul ada Pura Penataran. Tadi mungkin 5 arah ini itu penataran. Sebelum penataran mungkin Pura Pengubangan. Seperti di Kuta ini ada Pura Pengubangan. Setelah era kekuasaan berubah, Pura Pengubang ini menjadi dia penataran. Penataran menjadi dia Pura Pusah. Fungsinya juga sama.
ngayat di satu tempat, mubeng istadewate sami. Nah, itu yang muncul zaman era Sri Karangkucing. Mungkin di saat itu mungkin Resi Markandeya kembali lagi ke Bali dengan sejarah Pura Samuan III ada hubungannya? Udah? Belum, jauh-jauh sekali. Masih jauh? Masih. Ini ada pertanyaan. Resi Markandeya abad ke-7. Lalu Samuan III ini, Samuan III ini sumbernya. Nah, dalam Samuan III ini yang diubah oleh pemerintah Kabupaten Gianyar, ada 3 arti atau Samuan III ini. Samuan III pertemuan segitiga. Dalam babat bahasa, Samuan III itu artinya pertemuan antara Siwa, Buddha, Baliaga. Siwa, Buddha, Baliaga disatukan. Jadi tiga paham. Dalam Kuntara dan satu lagi adalah pertemuan antara dewa, Betara, dan Resi. Dan satu lagi, Samuan III itu artinya setiap wilayah harus mempunyai 3 pura utama. 1 pura gunung, pura penataran, dan pura segara. Ini kalau dikatakan Samuan III dibangun era Empu Kuturan tahun 1000, itu sangat kontradiktif sekali. Bertentangan sekali dengan di lapangan. Karena terakhir saya mendapatkan referensi Pura Samuan III ini adalah penyatuan beberapa sektor-sektor aliran yang ada di Bali khususnya. Apakah benar? Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Cek di lapangan. Cek datang ke lapangan di Pura Samuan III. Biasanya kan ada Tri Mandala. Di utama Mandala mestinya ada pelinggih sektor-sektor itu. Mestinya ada pelinggih Brahma, pelinggih Wisnu, dan pelinggih sesuai dengan di zaman itu. Iya, sesuai dengan agama yang ada dari luar masuk ke Bali. Justru yang ada di pelinggih utama di Jeroan Pura adalah pelinggih Gunung Agung, pelinggih Lepuyang, pelinggih Uluwatu gitu. Pelinggih gunung gitu. Pelinggih utama yang ada di sana gitu. Kembali ke 7 Giri. Sabtu Giri. Tapi kembali ke Sabtu. Kita tambahkan dulu dikit tentang apa namanya Samuan III. Era Bali Pertengahan, pusat kerajaan itu kemungkinan ada di Bedulu, di PJ. Badulu ini artinya pusat pemerintahan Badahulu. Artinya Badahulu ini maka pahulunin maka hulu-hulu Bada Desa. Maka hulu-hulu Bada Desa itu pusat pemerintahan, tapi kerajaannya disebut Bata Anyar. Pusat pemerintahan Kagiring Badung, pusat pemerintahan Badung, kotanya disebut Mangupura. Begitu pun dengan Badulu ini pusat pemerintahan, kerajaannya disebut Bata Anyar. Jadi pusat pura utamanya, pura gunung, pura penataran, dan pura segara. Pura gunungnya adalah Pura Tirta Empul, pura penataran adalah Penataran Sasih, dan pura segara adalah Pusaring Tasik. Sekarang mungkin menjadi Pura Pusaring Jagat. Sebelah utara Pura Kebo Edan. Itu konsep yang dulu. Kalau dikatakan memang itu penyatuan sektor-sektor, semestinya di lingkungan di sana di Pura Samuan III ini berdiri pelinggih sesuai sektor-sektor yang ada. Pelinggih Siwa, pelinggih Brahma, pelinggih Wisnu, dan sebagainya. Itu yang muncul. Setelah itu
baru kekuasaan era Sri Krishna Kepakisan Waturenggong. Sri Krishna Kepakisan Waturenggong yang menjadi Mahapatih era Sri Krishna Kepakisan Waturenggong, kerajaannya kerajaan Gegel, adalah Mahapatih Sri Giri Ularan, yang sekarang menjadi Gusti Ularan. Kenapa bukan orang Jawa yang menjadi Mahapatih? Karena kekuatan kerajaan pasti Mahapatih. Pasti seperti sekarang ini seperti angkatan ABRI. Ya. Kenapa orang Bali? Ini yang menjadi pertanyaan. Karena mungkin di era kerajaan Batu Hanyar, pusat kerajaan Batu Hanyar itu adalah ada di Belah Batuh, di pasar utara, di sebelah depan pasar Belah Batuh. Nah, di sana ada istana yang dibangun dengan tembok batu. Batu. Maka disebut Batu Hanyar. Yang berada di desa Belah Batuh. Desa Belah Batuh. Kenapa disebut Belah Batuh? Kenapa disebut Belah Batuh? Belah ini artinya pecah. Batuh ini artinya tempat suci. Nah, jadi tempat suci itu pecah menjadi dua tempat. Menjadi dua tempat. Maka disebut Belah Batuh. Karena pusat kerajaan atau pusat tempat suci kerajaan Bali kuno terakhir ada di Pura Pusah Gaduh Belah Batuh. Di Pura Pusah Belah Batuh ini sebagai Pura Jagatnata seperti sekarang ini. Nah, di sanalah tempat sucinya kerajaan mulai dari Raja Patih Kebu Parun, itu putra dari Sri Indra Cakru yang nomor 2, yang masih muda. Karena Sri Indra Cakru ini seorang hidup suci, tidak begitu peduli dengan kerajaan. Akhirnya diangkatlah anak yang kedua menjadi Raja Patih, menjadi raja muda, disebut Raja Patih Mekekasir Kebu Parun. Setelah hidup suci, beliau disebut Sri Jaya Kartong. Berpriangan di Pura Gaduh Belah Batuh. Kerajaan beliau disebut Batu Hanyar. Itulah di Batu Hanyar ini baru pindah dari Singa Mandawo yang ada di Pejeng ke Belah Batuh. Limpatan lapangan. Tampak Siring, Pejeng, Utara itu semua berada di bawah Kecamatan Belah Batuh. Ini menandakan bahwa Belah Batuh ini pusat kerajaan terakhir Bali kuno. Jadi setelah kekuasaan Sri Krishna Kepakisan Waturenggong tahun 1500-an, yang menjadi Raja Patih, yang menjadi Mahapatih adalah Sri Giri Ularan. Giri Ularan ini adalah putra dari Sri Rigis. Sri Rigis ini adalah putra dari Sri Karangbuncing. Beliau mempunyai 2 putra, Sri Rigis dan Sri Jaya Kartong ini mempunyai 2 putra, Sri Rigis dan Sri Karangbuncing. Sri Rigis ini dijadikan pengganti Sri Pasung Rigis di Lempuyang, dan Sri Karangbuncing ini menguasai di Belah Batuh. Zaman itu baru muncul pemujaan Saptagiri, 7 gunung yang dipuja. Makanya ada Meru, Tumpang, Pitu, sesuai dengan gunung-gunung yang dipuja. Karena apa? Kita tidak bisa datang sehari-hari ke 7 gunung. Jadi di Saptagiri ini, di Pusah inilah dipuja Saptagiri itu. Nah, setelah perkembangan era Krishna Kepakisan lebih
lebih tepatnya era kerajaan Swecapura, sekitar tahun 1600 atau 1650, baru muncul konsep pura. Baru enten Padmasana, baru ada gedong Batumpang, Pelinggih, Batara, tempat berias, tempat berkolam dan sebagainya. Baru muncul. Ini untuk menyatukan umat antara paham Bali dan paham Jawa. Jadi era Majapahit itu cuma menata, ya, jadikan satu. Di mana dulunya umat Bali menyembah halang, contoh seperti Pura Segara, banyak bertebaran Pura Segara sesuai dengan tempat masing-masing, dijadikan satu lah, membangun Pura Segara, Ulu Lundanu, dan gunung-gunung sebagainya, biar dijadikan satu tempat. Itu baru muncul pura dan nama-nama dewa yang disanakan. Udah masuk konsep dalam kayangan sana, sudah masuk di zaman